Mbak Siti sudah ada di sini kan? Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaraku terdengar jelas atau kecil ya? Terdengar jelas, Mbak. Oke, jelas ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Ananda Ayu, biasanya dipanggil Siti, Sikot gitu ya. Sikot itu kependekan dari Siti Khadijah gitu. Aku lulus tahun ini, Maret 2021, Alhamdulillah. Sebagai alumni FISIP 2017. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ya belajar gimana sih caranya nulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar itu seperti apa. Aku mau izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Masih proses nih. Oh ya, masih proses. Ya, sudah. Sudah, oke. Aku dikasih tahu sama teman-teman panitia materinya tentang tips and trick menulis karya ilmiah gitu ya. Jadi sebelum teman-teman semua tahu apa itu karya tulis ilmiah, kita belajar dulu nih pengertiannya apa gitu kan. Sebentar ya. Nah, kalau berdasarkan Gastel and Day pada tahun 2016, itu dia menyebutkan karya tulis ilmiah itu a written and published report describing original research results. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi itu written and published report. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah itu tidak hanya ditulis, tapi kita juga wajib untuk mempublikasikan. Kenapa kok harus dipublikasikan, Mbak? Gitu. Ya, karena kalau penelitian tidak dipublikasikan, mana ada orang yang tahu gitu. Ide kalian itu bagus, siapa yang tahu kalau nggak dipublikasikan gitu kan. Jadi penting yang namanya karya tulis ilmiah itu untuk dipublikasikan. Selain itu tujuannya juga selain untuk memberitahu ke khalayak umum kalau kita sudah melakukan penelitian, nanti penelitian yang kalian lakukan itu juga bisa dikembangkan sama orang lain seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan. Kenapa sih kita tuh harus melakukan penelitian? Terus apa sih dasarnya kita tuh harus melakukan penelitian gitu? Nah, ada 3 juga yang menurut Gastel and Day. To assess observation, to repeat experiment, to evaluate intellectual process. Jadi penelitian itu nggak harus selalu baru sebenarnya, tapi kita bisa mengevaluasi dari penelitian yang sudah ada, mengembangkan penelitian yang sudah ada seperti itu. Nah, kalau kalian tahu atau ada di sini yang waktu SMA sering ikut lomba esai atau paper gitu ya, mungkin teman-teman di sini tuh udah ada yang pernah menjuarai juga. Itu kan ada beberapa jenis. Ada artikel, ada makalah, ada esai, ada paper, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Nah, ini memiliki struktur dan tujuannya masing-masing, teman-teman. Jadi, kalau yang sering dilombakan di tingkat mahasiswa di nasional maupun internasional, biasanya tuh di esai sama paper. Kadang ada sih lomba yang soal artikel, tapi itu jarang. Lebih banyak sepengetahuan Mbak dan sepengalaman Mbak itu di esai sama paper. Nah, mereka ini, esai dan paper ini punya struktur yang berbeda juga. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Nah, ini struktur dari karya tulis ilmiah atau paper tadi itu ya, sama esai. Jadi kalau dilihat, esai itu lebih ringkas daripada KTI. Karena memang dia sebenarnya tujuannya itu spesifik untuk tahu apa sih ide kalian dari masalah yang kalian paparin gitu.
Nah, KTI ini ada sekitar 5 bab. 5 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup gitu ya. Dan ini kurang lebih sama sih dengan format skripsi yang nantinya kalian bakal kerjain ketika mau lulus ya. Jadi kalau boleh cerita, kalau kalian terbiasa nulis KTI, sebenarnya itu juga mendukung kalian untuk mudah ngerjain skripsi. Tapi Mbak nggak menjamin ya, anak yang suka nulis atau sudah lihai dalam mengerjakan KTI itu bakalan cepet ngerjain skripsinya tuh enggak. Cuman di sini lebih ke mendukung nanti kalian itu ngerjain skripsinya lebih mudah karena kalian terbiasa untuk merangkai kata-kata, terus menyusun memadukan paragraf kayak gitu. Sebelumnya Mbak mau tanya nih, di sini ada nggak yang SMA-nya dulu pernah menjuarai lomba LKTI atau esai? Boleh dong, mau siapa? Oh, banyak ya. Boleh dong satu, kalian pernah menjuarai itu lombanya apa? Di bidang apa? Sains atau IPS gitu, sosial? Ada yang mau ngomong? Ya silakan, itu siapa? Syarif ya? Ya. Ya Dek, silakan. Perkenalkan, nama saya Salvador Firmansyah dari kelompok Syarif Rausian, Fakultas Kedokteran Hewan. Sebelumnya saya pernah mengikuti lomba sains yang diadakan oleh ITATS Surabaya. Itu berupa karya tulis esai tentang teknologi untuk meminimalisasi sampah plastik khususnya menjadi itu yang botol dimasukin sampah plastik itu seperti itu Kak. Aku tadi salah nyebutin nama ya, namanya Salva Dwi ya. Iya, Oke. Sorry ya. Salva Dwi ini waktu itu dapat juara berapa deh? Alhamdulillah juara utamanya Kak. Oh, bagus nih, bibit-bibit ini ya, penerus lomba KTI sama esai. Ya semangat terus lah, dilanjutin ya di sini di kelas kuliah. Oke. Satu lagi dong cewek, siapa yang mau ngomong? Aprilia Susilowati kan? Silakan Dek. Jadi perkenalkan, nama saya Aprilia Susilowati dari Fakultas Kedokteran. Dulu waktu SMA saya mengikuti ajang kan itu saya mengikuti lomba di bidang sosial humaniora. Kemudian waktu saya kelas 12, saya mengikuti lomba karya ilmiah remaja yang diadakan oleh LIPI dengan bidang ilmu pengetahuan teknik. Pada saat itu saya membuat inovasi berupa biodegradable foam berbahan dasar pelepah pisang dengan penambahan kitosan dari limbah sisi ikan. Dek Aprilia ini dulunya IPA atau IPS? Saya IPA, Kak. Oh, IPA. Cuma cara penelitiannya, kadang IPS, kadang IPA. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Nah, tadi ini contohnya di Aprilia tuh kan anak IPA ya, tapi dia juga pernah dan bisa nulis KTI di bidang IPS juga. Jadi di sini teman-teman jangan terkotak-kotakan, misalnya kalian dari IPA kan harus menulis penelitian IPA, kalau dari IPS harus IPS. Sebenarnya nggak seperti itu. Yang penting kalian bisa memahami ilmu yang ada dalam penelitian itu, sebenarnya bisa aja sih. Nah, buktinya tuh di Aprilia bisa. Itu sih. Terus, sebentar. Ini nanti di akhir Mbak kasih contoh satu paper, nanti biar kalian ada gambaran ya. Jadi kalau di pendahuluan itu ada 4 subbab biasanya. Ini
strukturnya nggak mesti harus seperti ini ya teman-teman. Cuman kebanyakan itu lomba-lomba strukturnya seperti ini. Tapi terkadang ada beberapa lomba itu yang menyesuaikan juga. Jadi kalau kalian ikut KTI, silakan dibaca pedoman papernya dengan baik. Jadi biar nggak salah. Di bab 1 itu ada pendahuluan, ada subbabnya. Itu ada 4, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, tinjauan pustaka itu apa, Mbak? Jadi di sini tuh kita membahas teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian kalian. Gitu. Nah, kalau yang bab 3 ini metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang bisa akan membedakan penelitian sosial sama penelitian saintek gitu. IPA atau IPS gitulah ya. Sebenarnya di sini yang membedakan karena buku yang sebagai acuan pun itu berbeda. Gitu. Nah, di bab 4 ini hasil dan pembahasan ini menjabarkan apa yang telah menjadi rumusan masalah kalian di sini. Kalian jelas hasilnya tuh dipaparin di sini. Terus yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebenarnya kalau mau dibedah satu-satu ini bisa lama banget gitu. Cuman kan kita di sini fokusnya lebih ke tips and trick ya sebenarnya. Nanti kalau membahas secara detail mengenai struktur KTI maupun esai, nanti di UKM Penalaran juga mewadahi itu teman-teman. Jadi silakan kalian manfaatin fasilitas di UKM Penalaran sebaik mungkin. Nanti bakal ada kok kelas-kelas pembinaan terkait ini. Gitu. Nah, kalau esai, ini kan ada 3 ya sebenarnya, 3 pokok yang ada di dalamnya gitu. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua itu inovasi yang ditawarkan itu apa, dan yang terakhir itu kesimpulannya apa. Jadi kesimpulan di sini tuh sebenarnya menjadi ujung tombak esai itu kebanyakan ya. Jadi di kesimpulan itu akan terlihat sebenarnya apa penelitian ini mau menjawab rumusan masalah apa, mau menjawab masalah yang mana gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman Mbak pribadi ya, KTI sama esai itu lebih susah esai sebenarnya karena kita dibatasi oleh jumlah kata biasanya, jumlah kata, terus dengan skema dengan ide kalian yang bagus misalnya itu harus kita tuangkan dengan jumlah kata yang minim gitu loh. Sebenarnya itu susah banget sebenarnya. Nah, kalau di KTI itu kan kita bebas. Jumlah katanya tuh tidak seberapa sedikit ya, lumayan banyak lah. Nah, itu kita bisa menuangkan itu dengan sistematis gitu. Banyak juga nggak apa-apa, terus dikasih gambar juga nggak apa-apa, dikasih diagram, dikasih tabel, itu it's okay gitu. Jadi kalau di esai ini kita harus benar-benar menyesuaikan pedoman dari panitia penyelenggara, misalnya jumlah katanya berapa, 1.000, 2.000, terus boleh nggak pakai gambar, pakai tabel, pakai diagram itu. Nah, itu yang jadi keunikan tersendiri kalau kita nulis esai itu sih. Nah, kalau tips and triknya dari Mbak sendiri, kalau di KTI ya, di KTI itu pasti nanti kebanyakan juri itu bacanya itu sebenarnya di bab 1 sama bab 4. Kalau mereka screening sebenarnya, kalau mereka screening itu mereka bacanya di bab 1 sama bab 4. Kenapa? Karena bahkan bab 1 sama 5 aja sih sebenarnya. Jadi kenapa kok di bab 1? Karena mereka mau lihat, juri tuh mau melihat seberapa detailnya kalian menjelaskan masalah yang kalian kemukakan dan datanya itu seperti apa. Apakah valid atau tidak valid gitu. Nah, terus di kesimpulan bagian penutup itu kan akan terlihat inovasi yang kalian tawarkan itu sesuai nggak sama apa yang kalian paparin di bab 1. Masalahnya itu apa? Misalnya masalahnya
soal sampah, tapi kalian ngasih inovasinya tuh bukan soal sampah. Nah, itu kan beda banget ya. Jadi sebenarnya kalau juri mau screening itu bisa dilihat dari situ sih. Jadi benar-benar di bagian kesimpulan, hasil dan pembahasan sama bab 1 pendahuluan itu kalau bisa benar-benar diteliti kata per katanya, jangan sampai ada yang ambigu, terus antar paragraf itu harus nyambung gitu. Itu sih kalau di KTI. Nah, kalau tips and trick di esai, Mbak lebih menyarankan di inovasinya karena dari judul pun itu sebenarnya kita bisa tahu ini KTI, ini esai gitu kan. Kalau esai itu cenderung dia mengedepankan inovasinya itu apa. Tapi kalau KTI itu kebanyakan dicantumin juga inovasinya, cuman dia biasanya agak panjang, judulnya tuh agak panjang dan ada disebutin teorinya tuh apa gitu. Jadi kalau di esai itu langsung kayak inovasinya tuh apa gitu. Misalnya kayak kebaruan teknologi pangan dalam rangka menurunkan meningkatkan daya tahan pangan Indonesia tahun berapa gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu esai. Kalau di esai, kenapa kok Mbak lebih menyarankan di inovasinya? Karena itu tadi, kita dibatasi dengan jumlah kata, dan kalau memang diperbolehkan untuk memberikan skema gambaran tentang inovasi kita tuh lebih bagus sebenarnya. Jadi kalian lebih bisa memberikan gambaran inovasi secara real gitu. Itu sih. Next. Nah, bagaimana sih proses pencarian ide menurut pengalaman Mbak sendiri? Itu ada 3 ya. Membaca buku atau media informasi lainnya. Yang kedua itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, langsung dikirim gitu, jangan ya. Terus yang ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar. Mau nggak mau sebenarnya kalau mau cari ide yang terkini itu kita harus baca. Entah itu baca buku, baca koran, baca berita-berita luar negeri ya. Itu sebenarnya memang harus membaca biar kita tahu tren sekarang itu seperti apa gitu. Mbak sendiri juga bukan orang yang suka baca sebenarnya ya. Cuman kadang kalau lagi pengen ikut lomba dan ada effort gitu, baru deh nyari gitu kan. Sekarang untuk menyelesaikan masalah sampah itu apa ya di luar negeri yang lagi ngehits gitu misalnya. Kita carilah informasinya terkait itu. Terus pokoknya banyakin baca aja sih sebenarnya. Karena nggak ada yang sia-sia juga kalau kalian suka baca tuh bakal kepake juga gitu. Terus yang kedua, ATM, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya kalian nggak apa-apa, misalnya lihat atau membaca karya tulis ilmiah punya orang lain atau kelompok lain. Tapi jangan lupa kita punya etika penelitian gitu. Jangan sampai kalian jangan sampai kalian meniru ide penelitian orang lain gitu. Karena itu nanti bisa fatal gitu ya. Ada di suatu momen, kalau boleh cerita nih ya, kita biar sekedar sharing-sharing gitu ya. Kalau kalian misalnya lomba nih, terus kalian ternyata ngambil idenya orang lain, terus panitianya tuh tahu. Taunya dari mana? Taunya dari pemilik ide yang kalian ambil. Jadi pemiliknya tuh tahu kalau kalian tuh daftar lomba A dan kalian tuh sampai finalis gitu kan. Kan yang punya ide nggak terima tuh, ya kan? Nah, terus yang punya ide tuh, yang punya inovasi, bilanglah ke panitianya, loh itu loh idenya punya aku dan itu udah pernah menang gitu. Nah, itu jangan sampai karena nanti bisa fatal dan ya kalian bakal didiskualifikasi
dan nama baik kalian juga tercoreng gitu kan. Ya intinya boleh kalian melihat, membaca hasil penelitian orang lain, tapi dimodifikasi lah gitu. Misalnya kayak, oh penelitiannya siapa tadi? Oh penelitiannya Aprilia itu soal sampah gitu ya, tapi dia ngasih inovasinya tuh dengan teori A gitu. Misal terus Syarif itu Salva Dwi itu sorry ya, Salva Dwi itu mau niru juga, tapi dengan teori B gitu. Teori A, tapi ternyata teori A-nya itu yang tahun terbaru. Nah, kan beda. Kalau Aprilia tuh pakai teori A, tapi tahunnya lama. Nah, kalau Salva Dwi teori A sama, cuman tahunnya tahun terbaru. Dan pasti nanti ending-endingnya nih, result-nya tuh juga beda. Gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri ya, satu teori itu bakal bisa dipakai oleh banyak penelitian gitu. Kita tidak bisa memungkiri itu, cuman perbedaannya adalah cara penggunaan teorinya itu seperti apa sih gitu. Itu sih. Terus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi biasanya kan kalau mau ikut lomba ya nih, kalau kalian ngerasa tuh misalnya kalian kasih tema soal sampah gitu ya. Tapi kalian bingung mau mau mengangkat masalah sampah itu soal apanya gitu kan. Sampah itu banyak. Ada soal misalnya kebijakan pemerintahnya, misalnya kebijakan pemerintah soal sampah bisa. Terus teknologi tentang sampah juga bisa. Nah, itu kan banyak ya. Terus kalian bingung. Nah, coba kalian peka gitu. Oh, ternyata di lingkungan rumahku itu belum ada teknologi sampah yang sesuai gitu. Padahal di kampung sebelah atau RT sebelah tuh udah pakai teknologi sampah yang terbaru gitu. Kira-kira apa ya yang bisa dikembangkan? Nah, gitu kan sebenarnya itu dari lingkungan kita sendiri tuh bisa digali gitu. Next. Nah, tips and trick lolos lomba karya tulis ilmiah. Ini versiku ya. Versiku nih. Jadi yang pertama, kalian susun timeline yang rapi lah, yang sistematis gitu. Jadi ketika kalian mau ikut lomba A misalnya, oh timelinenya gini. Misalnya harus kirim abstrak dulu, nanti baru kirim full papernya, terus baru presentasi, baru nanti finalis gitu kan biasanya. Nah itu harus kalian susun biar timelinenya tuh gak bertabrakan dan mepet gitu sama deadline lombanya. Nah di sini juga satu hal yang menurutku penting itu adalah kelompok ya, tim. Kalian membentuk tim itu juga harus dipikirkan. Maksudnya gini, jangan sampai kalian membentuk tim itu karena ada dendam pribadi atau nggak suka sama anaknya gitu. Jangan sampai ada yang seperti itu karena nanti akan mempengaruhi ya jalannya lomba ini gitu. Mau nggak mau kita tuh dalam tim harus kerjasama gitu kan. Gimana kalian mau kerjasama kalau ada hal yang tidak clear gitu antar tim seperti itu. Terus yang kedua, tentukan masalah dengan fakta dan data dan berikan solusi melalui inovasi. Nah, seperti yang Mbak tadi bilang ya. Jadi masalahnya tuh harus berdasarkan fakta dan data yang real dan solusinya tuh melalui inovasi yang terbaru. Terus yang ketiga, latihan presentasi sebanyak mungkin, sesering mungkin, dan membuat list pertanyaan. Jadi nanti setelah kalian masuk ke tahap finalis, biasanya kan ininya presentasi ya. Nah itu kalian kalau bisa sama tim itu bikinlah list pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan sama juri gitu loh. Jadi
kalian bakal tahu titik-titik kelemahan penelitian kalian itu apa sebenarnya. Nah, ini tujuannya apa sih? Ya biar kalian ketika ditanya hal-hal yang tidak mungkin ditanyakan sebenarnya, tapi kan bisa jawab gitu. Yang belum terfikirkan sama kalian tuh kalian bisa jawab karena kalian sudah melis apa aja sih pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Kayak gitu. Terus kalau bisa paper kalian itu dikoreksi sama orang lain gitu. Minta pendapat sama orang lain. Misalnya teman kalian atau kakak kelas, kakak tingkat ya. Biar apa ya? Mungkin kan dari koreksi itu mereka kan ngasih feedback ke kalian. Mungkin penelitian ini kurang apa, atau analisis teorinya kurang mendalam, atau inovasinya ini udah pernah ada deh kayaknya. Nah, coba cari inovasi yang lain. Nah, itu kan bisa aja sih. Nah, itu makanya gunanya kita minta review ke orang lain. Terus yang terakhir, ya berusaha dengan maksimal dan berdoa aja sih. Karena ketika kalian nanti lomba, waktu semifinalis ya biasanya tuh benar-benar di situ ya itu usaha terakhir kalian dan tim kalian di presentasi, jadi berikan yang terbaik dan jangan lupa berdoa. Itu sih. Terus ini beberapa foto aja sih buat memotivasi kalian, bukan bermaksud mau sombong ya. Mau memotivasi kalian biar kalian semangat untuk kompetisi, karena kalian masih maba loh, masih 4 tahun lagi tuh masih lama banget. Kalian bisa ikut conference, kalian bisa ikut lomba-lomba nasional lainnya. Karena sebenarnya dengan kalian sering ikut lomba itu juga melatih public speaking kalian itu secara tidak langsung ya. Terus kalian juga punya pengalaman ngobrol dengan masyarakat gitu. Kalau misalnya anak sosial ya nanti ya misalnya kayak FISIP, dari FISIP itu kan biasanya skripsinya tuh ambil datanya langsung ke lapangan dan itu seringkali ke masyarakat, terjun ke masyarakat. KKN pun nanti kalian KKN kuliah kerja nyata itu kan di masyarakat gitu. Jadi ngobrol dengan bahasanya masyarakat itu kalian sebenarnya perlu tahu. Nah, ini bisa kalian asah ketika kalian ikut kompetisi. Sekian dari saya. Intinya temukan potensi diri dan kembangkan melalui kompetisi. Semangat berprestasi. Karena waktu kalian masih panjang, jangan sampai kalian sia-siakan waktu 4 tahun itu nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai. Karena 4 tahun itu berharga untuk masa depan kalian. Jadi selagi masih ada waktu, cobalah semua yang kalian bisa. Maksudnya, kalau kalian lebih suka ikut conference karena kalian jago bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, ikut aja. Kalau kalian masih minder karena nggak bisa bahasa Inggris untuk ikut conference, nggak apa-apa, dicoba aja dulu lewat lomba-lomba nasional gitu kan, sambil belajar bahasa Inggris gitu. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan tidak mengenakan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali nih pemaparan materi dari Mbak Siti Khadijah. Terima kasih banyak ya Mbak Siti Khadijah ya atas ilmu-ilmu baru buat kita. Tadi itu dijelasin kalau aku sempat highlight sih beberapa kayak karya tulis ilmiah itu tuh bukan hanya bagaimana kita bisa menulis, tapi juga harus kita publikasikan agar orang-orang itu tahu terkait dengan ide kita. Terus tadi juga udah dijelasin banget ya terkait dengan tips triknya, mulai dari kita susun timeline, lalu tentukan masalah dan faktanya, lalu juga kita harus latihan presentasi dan usaha, lalu dikencengin nih, maksimalin pada doa. Keren banget. Mungkin untuk berikutnya adalah kita masuk ke sesi tanya jawab buat seluruh peserta Bincang Pena kali ini. Aduh,
langsung banyak banget nih yang Raisen, menarik banget soalnya tadi ya penyampaian materi dari Kak Siti. Nah, mungkin kita di sini bisa mulai dulu ya dari Sabda PS Lutfiah Nura Fifa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak. Oke, bisa langsung disampaikan ya? Iya. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, juga atas waktunya Kak Siti, tadi materinya sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, ini tadi kan sempat disebutkan bahwa sebelum presentasi ada alangkah baiknya kita latihan dulu dan juga ngelis gitu daftar pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan gitu. Tapi sepengalaman saya setiap presentasi itu pasti ada aja, karena saya pribadi juga selalu latihan presentasi sebelum presentasi dan nulis nih apa aja sih pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan. Nah, tetapi pasti ada aja pertanyaan yang luput dari list kita sebelum latihan itu gitu, sebelum presentasi itu pada saat latihan. Nah, yang pengen saya tanyakan, ada nggak sih Kak tips supaya kita bisa betul-betul memahami materi yang kita bawakan pada saat presentasi, sehingga ketika ada pertanyaan yang luput dari yang sudah kita latihan buat diri sendiri, itu kita bisa dengan tenang dan dengan jelas juga menjawabnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dek, siapa ini berarti? Sabda ya? Namanya? Dari tim Sabda PS, Kak. Oh, ya dari itu. Sorry ya, Dek ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Lutfia ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Ada sih tips and triknya gimana caranya biar kita itu tetap bisa jawab meskipun kita nggak belajar pertanyaan itu gitu kan intinya. Jadi sepengalaman Mbak, trik yang selama ini Mbak jalankan ya, misalnya nih satu tim itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini kita punya spesialis lah namanya. Misalnya nih aku, A, B, C gitu aja ya, A, B, C. Nah, A itu spesialisnya bagian masalah bab 1, pendahuluan. Nah, terus yang kedua, B ini, dia tuh spesialisnya teori. Karena dia tuh pinter banget menghafal teori gitu lah intinya. Terus yang ketiga, yang terakhir, C ini, dia tuh bagian inovasi. Karena dia tuh awalnya pencetus inovasinya tuh apa gitu. Dia paham lah gimana mekanisme inovasi yang kita tawarkan gitu. Nah, kenapa kita bikin gini, bikin spesialis gini? Karena kita nggak memungkiri ya, kita membuat satu paper itu sebenarnya juga nggak semuanya kita pahami gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya nih satu tim ini ABC ini nggak satu kampus, nggak satu fakultas. Ada yang dari FISIP, ada yang dari FPK, ada yang dari FST gitu kan. Nah, tidak dipungkiri pasti semua anak ini nggak tidak memahami, tidak expert di semua isi papernya gitu. Misalnya nih anak yang A ini anak FISIP. Nah, anak FISIP ini nggak paham ide yang timnya tawarkan karena yang ide yang ditawarkan itu berhubungan sama biologi misalnya atau kimia lah gitu. Jadi yang paham anak FST gitu sebenarnya. Nah, itu juga nggak dipungkiri. Maka dari itu kita butuh nih yang namanya spesialis gini. Jadi benar-benar nih misalnya yang tadi yang anak B itu dia paham banget soal teori, harus paham. Dia nggak paham soal ide, nggak apa-apa sebenarnya, tapi paling nggak dia tahu gitu. Itu sih. Jadi ketika nanti kalian presentasi dan ada pertanyaan yang kalian nggak bisa jawab dan itu nggak terpikirkan oleh tim kalian, setidaknya itu kalian bisa jawab. Misalnya pertanyaannya itu soal teori, terus teman kalian itu ada yang nggak hafal semua teorinya kan, terus anak B yang hafal tadi itu setidaknya bisa menjawab gitu loh, meskipun itu hanya permukaan teorinya aja gitu misalnya, nggak sampai menjurus ke daging-dagingnya yang padahal itu ditanyakan sama jurinya. Nah, itu sebenarnya apa ya,
kita menjawab pertanyaan itu ada dua ya sebenarnya ya kan. Kita bisa menjawab secara politik atau secara real gitu. Cuman kalau emang benar-benar udah kita nggak tahu, kadang kita biasanya kan suka muter-muter dulu nih. Kita suka muter-muter dulu cari jawaban gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu lumrah sih sebenarnya. Cuman memang yang baik kan langsung menjawab pertanyaannya. Tapi setidaknya kalau kalian memang benar-benar nggak bisa jawab, jawablah akar gambar atasnya, permukaannya gitu. Itu sih. Makanya perlu pembagian spesialis tadi. Tuh. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih ya atas paparannya. Terima kasih banget Mbak Siti Khadijah dan juga Lutfia dari Sabda. Jadi penting ya buat membagi spesialisasi gitu. Terus juga tadi bisa dikasih permukaan-permukaannya gitu kalau misalnya lagi di luar ekspektasi. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Mary Riana Muhammad. Halo. Halo Kak. Oke, bisa disampaikan ya. Iya Kak. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdi Mahesa dari kelompok Mary Riana. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya mengenai pengangkatan permasalahan untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, Kak. Jadi di sini saya cukup sering di saat masih SMA mengikuti lomba karya tulis. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang selalu saya angkat itu dari bidang saintek, Kak. Nah, lalu sekarang kan saya berada di fisika ya, berarti saya di rumpun sosial kan sekarang. Terus adakah tips and trik supaya saya bisa terbiasa mengangkat permasalahan di bidang sosial dan humaniora, yang dimana itu bidang tersebut saya belum memiliki pengalaman untuk mengangkat permasalahan dari bidang tersebut, Kak. Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa namanya? Muhammad? Abdi, Kak, Abdi. Oh, Abdi. Oke. Jadi ceritanya kamu dari IPA ke IPS ya? Iya, Kak. Iya, oke. Sama kok, sama kayak aku. Dulu tuh SMA aku IPA, terus kuliahnya masuk FISIP gitu kan ceritanya. Tips and triknya apa ya? Dulu tuh sebenarnya IPA nggak jago-jago banget, tapi ya bisa gitu. Tapi IPS itu lebih suka aja gitu. Suka karena dulu sering lihat isu-isu soal politik gitu. Jadi secara nggak langsung itu di otak itu adalah dikit-dikit teori soal itu gitu intinya. Kalau cara membiasakan yang jelas ya dengan membaca ya sekali lagi. Terus dengan kamu kuliah nanti kamu dapat materi di mata kuliah itu kan nanti pelan-pelan kamu bakal menyerap juga apa sih ilmu sosial itu gitu. Terus kalau mau secara prakteknya, kalau kamu emang orangnya suka berkompetisi, ikut lomba-lomba gitu ya, ya kamu cari temen tim anak sosial juga, terus ya kamu minta bimbingan gitu ke dia. Maksudnya emang kamu nggak punya teorinya karena kamu masih dari IPA, tapi dengan cara itulah itu prakteknya gitu, maksudnya langsung gitu kan. Kalau aku tadi ngomong di mata kuliah itu kan masih lama ya, maksudnya kamu harus menjalani semester 1, semester 2, semester 3, itu kan sistematis gitu, lama. Nah, kalau mau cepetnya itu ya yaitu learning by doing ya. Kalau kita ngomong learning by doing, jadi kamu ikut lomba sama tim yang itu anaknya udah jago banget nih di lomba-lomba sosial gitu. Jadi memicu kamu juga buat aku harus paham gitu, aku harus paham soal ini gitu. Emang awalnya nggak bisa dipaksain secara langsung ya, harus butuh waktu juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya learning by doing.
kadang ada kan anak yang harus praktek dulu baru paham, ada juga harus yang dikasih tahu dulu, harus dikasih materi dulu baru mau action gitu. Nah, itu tergantung kamu nih. Kamu anaknya yang gimana? Harus dikasih materi dulu baru paham atau praktek dulu baru paham gitu. Itu sih kuncinya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Muhammad dari Mary Riana dan juga jawaban dari Kak Siti tadi. Jadi untuk mengatasi permasalahan itu juga bisa kita tuh learning by doing ya. Jadi meskipun dari misalnya awalnya dari rumpun saintek terus masuk ke ranah sosum itu nggak membatasi kita untuk bisa menulis, untuk bisa berkarya. Kita next yuk ke penanya berikutnya. Ada dari Ivan Lanin, Fatimah Salsabila. Halo. Ya, halo Kak. Suara aku kedengaran nggak ya? Terdengar, bisa disampaikan ya. Oke, aku Fatimah Salsabila dari kelompok Ivan Lanin, asal fakultas aku dari FISIP. Aku mau nanya Kak, kan kalau di setiap karya tulis ilmiah kan tuh pasti ada yang namanya metodologi penelitian ya kan ya Kak. Dan itu kan ada yang namanya tuh kayak teknik-teknik kayak apa sih yang di seputar statistika gitu tuh Kak. Nah, itu Kakak belajarnya biasanya dari mana ya Kak? Karena kan kadang tuh suka ada yang namanya tuh apa sih namanya yang ngebingungin. Contohnya tuh yang kayak aku tadi dapat data dan pustaka gitu kan. Ada yang namanya tuh variabel moderator dan variabel pengacau, dan itu kayak ngebingungin gitu. Biasanya Kakak belajar ngebedainnya itu dari mana ya Kak? Terima kasih. Iya, sama-sama Dek. Ini namanya siapa? Fatimah ya. Iya, tapi dipanggilnya Tata. Oh, oke. Pertanyaan tadi soal penelitian sosial yang soal statistik ya. Itu berarti yang metode penelitiannya kuantitatif gitu. Jadi metode penelitian itu ada dua teman-teman. Ada kualitatif sama kuantitatif. Gampangnya sebenarnya gini sih. Kalau kualitatif itu biasanya yang wawancara, terus observasi. Nah, itu kualitatif. Kalau kuantitatif sama yang dibilangin Dek Fatima itu tadi, statistik, terus biasanya pakai SPSS ngolah datanya gitu kan. Ini kalau aku mau nyebutin satu buku, sebenarnya nggak bisa jadi acuan ya, karena banyak banget buku yang bisa kalian pelajari untuk memahami kuantitatif sama kualitatif. Cuman ini salah satu buku yang aku pakai buat skripsian. Sebentar, aku share screen dulu ya. Sebentar. Kalau kalian tanya, kira-kira semester berapa ya Mbak kita belajar metode penelitian? Itu kalau di FISIP ya, itu rata-rata semester 5-6-an. Ya, jadi memang hampir-hampir mau skripsi itu baru dikasih materi soal metode penelitian. Tapi nggak tahu lagi kalau di fakultas lainnya ya. Udah terlihat belum? Belum ya? Sudah Kak. Udah. Kecil ya tapi ya? Lumayan besar sih Kak dia. Oke, ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan banget. Ya, ini social research method. Maaf ya, aku nggak ngasih referensi buat yang saintek karena aku dari FISIP gitu, social research. Mungkin nanti kalau yang saintek bisa lah nanti ikut ini ya, kelas-kelasnya UKM Penalaran. Nanti insya Allah ada kok. Nanti bahas soal penelitian saintek. Ini buku dari Lawrence Newman, Social Research Method. Menurutku ini salah satu buku yang banyak dipakai sama dosen-dosen dan jadi salah satu acuan banyak skripsi sih. Tuh. Kalau kalian mau belajar soal penelitian sosial, silakan di sini dia
udah ada kualitatif dan kuantitatif approach gitu. Bentar. Itu sih, Dek Fatimah. Kalau soal statistik itu, ini sih, aku selama ini memang lebih mendalami penelitian kualitatif. Karena dari awal-awal kuliah tuh lebih sering itu gitu. Ikut lomba pun metode penelitian yang aku pakai seringnya itu. Tapi ketika kuliah, ada mata kuliah metode penelitian, itu aku juga pernah ada tugas soal penelitian kuantitatif gitu. Jadi pernah juga melakukan penelitian kuantitatif, tapi aku nggak mendalam gitu. Itu apa ya? Aku belajarnya otodidak sih kalau soal SPSS. Biasanya lihat di YouTube. Jadi tutorialnya tuh ada sih di YouTube. Jadi kalau kalian mau belajar otodidak, ya silakan cari sumber-sumber yang relevan di YouTube juga bisa. Gitu. Itu sih, semoga menjawab ya. Iya, Maaf kalau makasih, kurang Kak. memuaskan. Oke, makasih buat Mbak Siti Khadijah atas jawabannya dan juga dari Fatimah. Jadi kita tuh bisa belajar dari berbagai media, nggak hanya dari e-book, tapi kita juga bisa menggali informasi melalui media visual seperti YouTube, kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari kelompok Najwa Shihab. Prudence, hai. Oh ya, halo Kak, kedengaran kan ya suara aku? Iya, terdengar. Bisa disampaikan ya? Selamat malam semuanya, izin bertanya. Kan jadi sebenarnya aku sendiri itu baru pertama kali kan Kak mendalami tentang karya tulis ilmiah atau esai ini. Jadi dulu sama sekali nggak tahu tentang itu. Aku kepo aja sih sebenarnya awal mula Kak Siti ini bisa terjun atau suka karya tulis ilmiah itu gimana? Soalnya aku sendiri tuh kayak pengen tapi aku kurang suka, apalagi aku juga kurang suka baca orangnya. Gitu sih Kak. Makasih. Ya, sama-sama Dek. Awal mulanya itu sebenarnya karena lingkungan sih. Jadi jurusanku itu kan ilmu administrasi publik ya. Dulu namanya ilmu administrasi negara. Sekarang ganti nama jadi administrasi publik. Jadi kalau di jurusanku itu cutting-nya ternyata tuh banyak yang ikut lomba LKTI atau esai gitu. Jadi kayak aku dulu masih maba itu jadinya terdorong gitu. Apa sih LKTI itu? Gimana sih cara ikut lombanya? Susah nggak ya gitu. Jadi tanya-tanya ke cutting gitu awalnya. Mbak, mas ini sampean kok bisa ikut terus bisa menang tuh ya apa sih caranya gitu. Awalnya tuh dari lingkungan gitu. Terus tergeraknya ya itu. Yang penting kalian mau belajar gitu dan nggak malu bertanya. Karena kalau kita udah malu bertanya ya taunya dari mana gitu kan. Itu sih. Terus ya semangat terus. Kalau misalnya nih kalian tanya ke cutting ya, misalnya ke cutting A, terus ternyata mbaknya tuh gak bales-bales chatnya atau mbaknya tuh sibuk, terus kalian bikin males, lah kok mbaknya suruh respon ya gak bales-bales. Nah jangan menyerah gitu loh, maksudnya kalian bisa tanya ke cutting yang lain, apalagi ada UKM penalaran gitu kan. Nah, di sini banyak banget fasilitas yang bisa kalian pakai ya, terutama soal pembinaan kepenulisan, karena memang kita fokusnya di situ gitu. Itu sih. Jadi banyaklah jalannya buat kalian itu bisa belajar soal LKTI. Gitu. Pesan Mbak, kalau kalian lebih suka misalnya expertnya di lomba esai gitu, tapi kalian maksain buat ikut lomba LKTI atau conference, itu nggak apa-apa sih menurut Mbak. Karena kan itu memacu kalian untuk mencoba hal lain
yang belum kalian pernah ikuti. Justru itu bagus gitu. Biar tahu kalian itu kemampuannya seberapa sih gitu. Oh, kalau conference tuh sebenarnya sama aja kayak lomba LKTI di tingkat nasional di Indonesia. Cuman bedanya itu pakai bahasa Inggris dan analisisnya itu harus benar-benar bagus biar kalian bisa menyaingi mahasiswa di luar negeri. Itu sih. Semoga menjawab ya, Dek. Tetap semangat. Makasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Aduh, seneng banget sih dengerin pengalaman-pengalaman dari Mbak Siti Khadijah ini. Jadi bisa juga nih tanya-tanya ke kakak tingkatnya, buat spill-spill kira-kira seperti apa sih potensi yang dimiliki, nah kayak gitu. Oke, Mbak, ini kan kita masih ada sekitar 5 penanya lagi ya. Apa mau di semua kita ambil mungkin gimana, Mbak? Gimana ya? Batas waktu dari panitia jam berapa, Dek? Kalau dari panitia kita tanya jawab ini sudah selesai sih sebenarnya. Tapi kalau misal mau kita ambil semua juga nggak apa-apa. Jadi ya ikut dari Mbak Sikat aja gimana enaknya. Yaudah nggak apa-apa deh, cuma 5 ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lain ya bisa kontak-kontak ya nanti. Boleh nanti mungkin bisa dikasih tahu ID dari IG-nya apa, jadi bisa follow-followan nih sama Mbak Sikot di Instagram nanti itu ya. Oke, siap-siap. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada dari Ivan Lanin, Alisa Alaika. Hai. Halo Kak, perkenalkan saya Alisa Alaika Sabrina Putri dari Ivan Lanin dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Di sini saya mau bertanya mengenai cara mendapatkan ide cara dapetin ide judul buat karya ilmiah Kak, karena sulit banget buat cari ide dan merangkai kata-katanya supaya mudah dipahami gitu. Oke, makasih Dek pertanyaannya. Dek Alicia ya? Pertanyaannya soal judul, benar ya? Kalau judul yang menarik itu sebenarnya ya yang nggak terlalu panjang kan. Karena jadi gini, biasanya kalau di pedoman lomba-lomba itu ada maksimal jumlah kata dalam judul. Karena emang kalau judul terlalu panjang itu pasti membosankan dan terlihat tidak menarik. Nah, kalian apa ya? Dulu aku juga nggak pinter sih bikin judul, cuman karena terbiasa, akhirnya lama-lama juga tahu gitu. Nah, kuncinya tuh ya terbiasa membaca penelitian-penelitian orang lain, terus terbaca-baca jurnal itu juga termasuk apa ya? Membantu mengasah kita untuk tahu gitu loh, oh judul kayak gini menarik gak ya gitu. Apalagi kalau kalian tahu judul-judul orang Indonesia sama orang luar negeri itu jelas beda. Kalau di luar negeri itu yang penting simple dan bikin penasaran gitu. Tapi kalau orang Indonesia tuh kadang kayak judul-judul skripsi gitu ya, panjang. Terus yang penting harus ada teorinya, yang penting harus ada tempatnya, tempat penelitian di mana tuh harus dicantumkan gitu biasanya. Nah, kalau orang luar negeri tuh tempat penelitian nggak dicantumin nggak masalah kalau di judul. Yang penting judulnya tuh menarik perhatian, it's okay gitu sih kalau bedanya kita sama orang luar ya. Jadi kalau kalian mau ikut conference, ya mending ikut apa ya, kalau bisa bikin judulnya semenarik mungkin kayak orang luar gitu, biar orang luar yang penyelenggara itu tertarik lihat esai kalian atau paper kalian. Kalau kalian lombanya di sini di Indonesia di tingkat nasional ya ikutin aja lah sesuai kebiasaan kita gitu ya, biar aman sentosa. Itu sih, semoga menjawab ya Dek. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi kita emang ini sih ya harus banyak-banyak membaca juga biar dapat banyak insight baru dan itu akan membantu kita dalam penulisan nantinya. Oke, kita lanjut ke Alvina Damayanti. Hai.
Iya Kak, terima kasih atas Oke. waktunya. Saya Alvina Damayanti dari Maaf Alvina, bisa lebih dekat nggak ya suaranya agar lebih jelas? Ya, saya Alvina Damayanti dari Administrasi Publik kelompok Belva Devara. Saya mau tanya, Kak, kan tadi kata kakak kalau misal kita bikin paper harus minta pendapat orang lain untuk membangun paper kita. Kalau misal ada inovasi yang sudah dipakai ternyata sebelumnya, kemudian itu kan berarti kita harus mengganti dan mengulang dari awal dan memakan banyak waktu. Itu gimana Kak kira-kira untuk memperpendek waktu dan maksimal hasilnya? Terima kasih. Oke, terima kasih, Dek. Gimana sih cara ngubah inovasi kita kalau udah kepake sama orang lain gitu ya intinya? Gimana ya? Kalau ngomong ngubah dari awal, ya tergantung juga sih. Terus mau nggak mau ya emang seperti itu gitu daripada kalau kalian udah ternyata tuh ikut lomba, terus ternyata sama dengan punya orang lain dan ternyata udah dipublikasikan juga, itu nanti jadi malapetaka buat kalian gitu. Yang pertama kalian bisa didis sama panitianya, terus juga merusak nama baik kalian sendiri gitu. Makanya benar-benar waktu kalian penelitian itu di cross check gitu. Apakah inovasi ini udah pernah ada atau belum? Gimana cross check-nya ya bisa kalian tulis aja sih di Google, itu biasanya muncul. Misalnya inovasinya soal apa gitu ya, terkait apa gitu. Biasanya kalau emang udah dipublikasikan, itu langsung muncul. Itu sih. Makanya Mbak dari tadi kan ngomong perlunya minta review ke orang lain itu ya salah satunya buat itu. Siapa tahu orang yang kalian minta review itu pernah tahu ide kalian. Nah, itu kan juga bisa memberikan masukan juga buat kalian. Oh iya udah ada inovasi soal ini gitu. Nah, kalian bisa cepet-cepet ganti kan gitu. Emang memakan waktu yang lama, tapi itu jalan terbaik untuk kalian gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Kak. Mbak Elsie tadi ini 5 orang ya? Iya. Oke. 5 kurang orang. berapa tadi? 3 ya? Iya, kurang 3. Oke deh. Semangat ya Mbak. Oke. Berikutnya ini ada dari Sabda PS, Irlen Devita. Hai. Ya, perkenalkan nama saya Irlen Devita dari kelompok Sabda PS. Saya ingin bertanya Kak, perbedaan yang sangat-sangat yang bisa perbedaan spesifik yang bisa dilihat juri untuk karya tulis ini tuh sempurna atau kurang bagusnya itu dilihat dari mana, dan apabila inovasinya buruk itu bagaimana cara untuk mengganti teorinya biar kita tuh bisa berinovasi yang lain seperti itu. Oke, makasih Dek, pertanyaannya bagus banget. Kalau dari juri sih, ya itu tadi yang aku bilang ya, biasanya tuh juri screeningnya ya, kalau emang lagi buru-buru banget nih buat nilai paper itu dilihat bab 1, bab 5, kalau masih ada waktu kadang bab 4-nya juga gitu. Karena di situ kuncinya gitu. Kalau bab 1, seberapa dalam sih kamu menggali masalah yang kamu angkat di penelitian ini? Itu kan munculnya di bab 1 tuh. Jadi kenapa bab 1 itu tadi Mbak bilang kan harus banget kalian teliti kata per kata, hubungan antar paragrafnya itu, juga masalah yang kalian angkat itu didukung sama data, jangan sampai hanya omongan aja gitu. Terus kalau didukung sama data, misalnya kalau dari website, jangan pakai website yang nggak kredibel gitu. Contohnya kayak www.com gitu ya, apa gitu, bla bla bla.com itu kan
kurang kredibel ya, kurang bisa dipercaya sebenarnya. Kalau misalnya www.go.id atau website-website perusahaan, misalnya apa ya, berita juga Kompas itu sudah lumayan bagus. Terus di bab 5, karena itu akan menunjukkan keterhubungan inovasi kalian dengan masalah yang kalian angkat gitu. Kalau udah nggak nyambung, ya udah gitu, buang aja gitu. Biasanya gitu sih kalau juri nilai cepet ya. Kalau masih ada waktu, kadang mereka lihat di bab 4-nya. Sedetail apa kalian menjelaskan inovasi kalian gitu. Misalnya ada analisis biayanya gitu ya. Terus ada skemanya, ada gambarnya misalnya kalau inovasi kalian itu misalnya soal bikin aplikasi lah gitu ya, misalnya kalian bisa ngasih desain aplikasinya, nah itu juga menjadi nilai plus tersendiri gitu. Itu sih Dek, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Oke, jadi sumber itu juga sangat penting ya teman-teman. Sumber data dari mana sih kita bisa mendapatkan itu? Pastikan bisa mendapat dari yang benar-benar terpercaya dan kredibel. Kita next ke 2 pertanyaan terakhir. Ini ada dari Tasya Kamila Nurul Fitria. Halo. Iya, halo Kak. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Saya Nurul Fitria dari Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Nah, mohon izin bertanya Kak, di sini apakah ada tema tertentu yang di-highlight juri sehingga bisa jadi kriteria juri buat lolos dan menjadi pemenang? Soalnya menurut pengalaman saya, waktu dulu ikut lomba tuh kebanyakan tuh entah itu dari EKTI, entah itu dari esai, poster, atau infografis, itu kebanyakan yang jadi pemenang tuh yang ambil tema teknologi. Nah, apakah memang tema teknologi itu jadi highlight tersendiri bagi juri? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Dek Nurul ya. Iya. Kalau tema yang di-highlight sama juri, sepengalaman Mbak itu nggak ada ya. Karena kan juri itu sebelum dia dikontrak jadi juri gitu ya istilahnya, kan dia dikasih tahu, oh tema lombanya tuh ini, subtemanya tuh ini, topiknya tuh ini gitu. Nah, tapi kalau Dek Nurul tadi bilang kenapa kok kebanyakan yang menang itu kebanyakan soal teknologi, mungkin Mbak bisa jawab karena kita sekarang di eranya perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu, dan teknologi dipandang lebih meyakinkan, bisa aja seperti itu kan. Misalnya topiknya soal teknologi pangan atau pangan lah, jangan ada teknologinya, soal pangan Indonesia. Terus kalau subtemanya ada teknologi, ada sosial budaya gitu ya. Terus kamu ngasih inovasinya soal aplikasi pangan yang bisa menuntaskan persoalan pangan gitu. Kan itu dipandang sekarang itu lebih kekinian sebenarnya ya kan. Cuman tidak menutup kemungkinan dengan inovasi lain yang bukan teknologi juga bisa. Tapi ya itu tadi tantangannya benar-benar harus meyakinkan gitu. Itu sih. Jangan salah juga, misalnya soal teknologi, kalian inovasinya bikin aplikasi. Tapi kalau timmu tidak bisa meyakinkan dan tidak bisa membuktikan seberapa berpengaruhnya aplikasi itu terhadap solusi permasalahan yang ada, ya nggak bisa gitu deh. Jadi sebenarnya gini teman-teman, sebagus apapun inovasi kalian, tapi kalau kalian nggak bisa meyakinkan dan menjelaskan kepada juri, itu sama aja. Jadi presentasi ini bukan hanya kalian menjual ide ya istilahnya, tapi gimana kemampuan marketing kalian itu juga ada di sini gitu. Kemampuan marketing, kemampuan public speaking gitu.
di sini juga akan terasa. Jadi gimana kamu meyakinkan seorang juri, bukan seorang ya, terkadang 3 juri, 2 juri dengan latar belakang yang berbeda, kalian menawarkan solusi kalian, meyakinkan mereka, ini loh, inovasi saya tuh bisa menyelesaikan masalah itu, gitu. Itu sih, teman-teman. Semoga menjawab ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Aduh, Kak Siti, Khadijah ini emang kalau kasih penjelasan rinci dan detail banget ya, teman-teman. Kita mungkin bisa lanjut aja next ke penanya terakhir. Ini ada Dian Sastro, Elizabeth. Halo. Halo Kak, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Di sini aku Elizabeth Anastasia dari kelompok Dian Sastro. Izin bertanya, Kak Siti kan adalah sosok panutan ya Kak, karena sudah menoreh banyak sekali prestasi, khususnya di bidang penulisan ilmiah. Dan sebelum Kakak menoreh prestasi itu kan pasti Kakak mengalami yang namanya kegagalan. Bagaimana cara Kakak untuk menghentikan kata hampir menyerah dan untuk membangkitkan motivasinya itu apa sih, Kak? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama deh. Aku berasa diwawancarai nih. Serius, ini kayak pertanyaan kalau kalian interview kerja loh. Serius ini, serius. Gak bohong. Jadi gambaran kalau kalian interview kerja nanti kayak yang ditanyain sama siapa? Elizabeth ya? Kayak gitu, teman-teman. Tadi intermezzo aja ya. Gimana sih mengatasi rasa kayak menyerah gitu ya? Sebenarnya nih ya, kalau boleh cerita, dari berapa juara yang Mbak bisa dapat waktu kuliah, itu nggak sebanding dengan kegagalan yang pernah Mbak alami. 10 kali lomba Mbak gagal gitu. Pernah 10 kali lomba, bahkan bisa dihitung lebih ya, yang mungkin abstrak nggak lolos, abstrak aja lo nggak lolos, teman-teman. Kalian tahu kan abstrak? Abstrak itu cuma selembar, 1 lembar. Itu nggak lolos, pernah banget, dan sering ya, sering. 10 kali kegagalan itu nggak apa-apa gitu, bahkan kalian gagal sekalipun, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah merasa insecure ya, pastilah. Semua orang pasti pernah merasa insecure, tapi percaya gitu loh kalau kalian itu bisa gitu, meskipun nanti pada akhirnya kalian itu bisa merasakan dapat juara itu di akhir kalian kuliah misalnya, ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses gitu. Maksud Mbak, kalian insecure itu nggak apa-apa, cuman ketahuilah semua orang itu berprosesnya beda-beda gitu. Mungkin teman kalian ada yang 1 kali nyoba langsung juara. Oh ya nggak apa-apa, memang dia jalannya seperti itu. Misalnya kalian udah nyoba 5 kali tapi gagal terus, ya nggak apa-apa, itu emang proses kalian gitu. Siapa tahu proses yang ke-6, yang ke-7, dan yang seterusnya kalian bakal dikasih menang terus, kan kita nggak tahu. Jadi positive thinking aja gitu sama diri sendiri dan terus berusaha gitu. Sama ini ya teman-teman, tadi aku lupa nyampein deh kayaknya. Kalau kalian dulu kan misalnya waktu kecil sama orang tua, kalau kamu juara 1 di kelas nanti mama beliin HP deh, atau nanti mama kasih uang gitu ya. Selalu ada reward gitu untuk kalian bisa sampai di titik juara gitu kan. Nah, kalian lomba LKTI terus menang, itu SKP-nya bisa 100 kalau kalian juara 1. Udah tahu SKP kan ya? Jadi kalian harus memenuhi SKP 100 kalau nggak salah biar kalian bisa lulus gitu. Kalau kalian juara 1 lomba esai atau LKTI, juara 1 itu langsung 100. Juara 2 kalau nggak salah itu 50, juara 3 itu lupa aku. Pokoknya coba kalian lihat lagi di buku SKP itu ada. Terus UNER itu juga memberikan reward buat kalian kalau menang kompetisi.
juara 1 itu berapa ya? Pokoknya di setiap fakultas beda, tapi yang pasti UNER selalu memberikan reward bagi mahasiswanya yang menang lomba gitu. Jadi ini loh, UNER itu udah memberikan sinyal kalau kalian menang itu bakal dapat reward. Jadi ayo berlomba-lomba, kalian harus bisa menang gitu, harus bisa berkompetisi gitu. Itu sih teman-teman. Terus apalagi ya? Kalian bisa belajar juga di kelas-kelasnya UKM Penalaran. Jadi apalagi gitu loh yang kalian tunggu. Kalian bisa dapat materinya di UKM Penalaran. Terus nanti kalau menang itu dapat reward dari UNER gitu. Terus pokoknya enak banget lah. Enak banget. Jangan sampai kalian waktu jadi mahasiswa kalian nggak pernah kemana-mana. Manfaatkan uangnya, bukan uangnya sih, dana UNER buat kalian itu pergi jalan-jalan gratis gitu. Dengan embel-embel lomba gitu. Alhamdulillah Mbak dulu pernah ke Thailand dengan 0 rupiah gitu kan. Bahkan benefit gitu. Istilahnya benefit. Jadi ayo kalian mau ke negara mana? Mau ke mana? Mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, mau ke Bali, mau ke Singapura. Nggak apa-apa. Taruhlah impian itu di hati kalian dan semoga itu bisa terwujud gitu. Itu sih dari Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Aduh, memotivasi banget nih pertanyaan terakhir tadi dan juga jawabannya bikin kita makin semangat. Aku yang udah mahasiswa lama, bukan maba aja ikut research nih, jadi makin semangat untuk semakin berprestasi, berproses bersama dengan teman-teman dari UKM Penalaran. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat pemateri kita, narasumber kita yang luar biasa, Kak Mbak Siti Khadijah Nanda Ayu. Thank you so much, Mbak. Makasih udah mau meluangkan waktu, mau jawabin pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru yang banyak banget ini loh. Aduh. Mungkin untuk selanjutnya nanti teman-teman mahasiswa baru bisa bisa follow dari Instagramnya Mbak Siti Khadijah. Kalau boleh tahu apa Mbak IP-nya biar di follow nih. Ini jadi kayak promosi kayaknya. Gak apa, biar bisa kenal lebih dekat lagi. Iya, tapi nggak apa-apa kalau kalian DM terus tanya-tanya, insya Allah aku balas meskipun slow respon ya teman-teman. Siti_Khadijah AA gitu. Oke. Kalau kesulitan coba cari di followingnya IG-nya UKM Penalaran aja. Oh, oke. Siti_Khadijah AA ya teman-teman. Kalau misalnya susah cari, takut sama orang, bisa juga dipastikan di following dari UKM Penalaran. Oke, terima kasih banyak Mbak Siti Khadijah dan juga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya ke narasumber kita yang luar biasa. Dan untuk selanjutnya nih, akan ada penjelasan terkait penugasan. Nah, apa sih kira-kira penugasannya? Yuk kita simak bersama ya. Semuanya dipastikan nggak ada yang ketinggalan ya soal penugasan ini. Oke, jadi buat penugasan bincang pena yang pertama kali ini adalah yang pertama, penugasan bersifat wajib bagi peserta magang UKM Penalaran 2021. Peserta membuat ringkasan materi dalam bentuk unggahan Instagram feed dengan foto berupa tangkapan layar kegiatan dan deskripsi atau caption-nya berisi ringkasan materi. Lalu yang ketiga, tidak ada batasan jumlah foto dan kata. Yang keempat, wajib menandai akun Instagram dari @ukm_penalaran dan juga LO setiap kelompok. Yang kelima, tugas paling lambat diunggah pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 jam 10 dan tidak boleh dihapus atau diarsipkan hingga hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk ketentuan unggahannya, yang pertama wajib menyantumkan data diri dalam caption dengan format sebagai berikut: nama,
NIM fakultas. Lalu juga jangan lupa untuk mencantumkan berbagai tagar dalam caption, mulai dari UKM Penalaran 2021, UKM Unair, Not Just Thinking But More, Bincang Pena 1, tips dan trik menulis karya ilmiah, dan yang terakhir adalah hashtag nama kelompok masing-masing. Oke, buat teman-teman mahasiswa baru jangan lupa ya, bisa mungkin di-capture atau dicatat tadi petugasannya apa aja, dan jangan sampai kelewat deadline-nya. Nah, mumpung kita lagi bersama dengan Mbak Siti Khadijah kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Ini ada 12 slide, kita mulai dari slide yang pertama, jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, bisa segera diaktifkan kameranya. Oke, kita mulai ya untuk sesi dokumentasi kali ini. Aku bantu kasih aba-aba dari slide yang pertama. 1, 2. Yap, kita lanjut slide yang kedua. 1, 2. Slide yang ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2. Slide kelima. 1, 2. Slide ke-6. 1, 2. Slide ke-7. 1, 2. Slide ke-8. 1, 2. Slide ke-9. 1, 2. Slide 10. 1, 2. Slide 11. 1, 2. Dan slide yang terakhir, slide 12. 1, 2. Oke. Akhirnya 12 slide bisa foto bareng kali ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat seluruh peserta Bincang Pena edisi yang pertama. Nah, karena tadi kita mulai acara dengan doa, maka mari kita akhiri acara ini dengan doa. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk mahasiswa baru khususnya ya, agar bermanfaat nih untuk menjalani kehidupan di perkuliahan nantinya. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat seluruh pihak yang telah terlibat dalam terselenggaranya Bincang Pena kali ini. Jangan lupa teman-teman terus ikuti setiap kegiatan dari UKM Penalaran. Jangan sampai ketinggalan dan nantikan nih Bincang Pena edisi berikutnya. Untuk teman-teman yang takut ketinggalan informasi, bisa follow ya Instagram dari UKM Penalaran nih, biar gak ketinggalan updatean terbaru kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM Penalaran kita. Akhir kata, saya Salsa selaku MC pada hari ini mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. UKM Penalaran, Not Just Thinking But More. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.